Wilayah Kabupaten Probolinggo termasuk salah satu wilayah yang populer dengan adanya kontribusi dari para cendekiawan Muslim. Salah satunya adalah Kiai Hasan Genggong. Pribadi yang sederhana, cerdas, ramah, suka menolong, tokoh agama dan pengarang kitab-kitab untuk pembelajaran bagi masyarakat dalam memperdalam agama Islam saat itu. Nama asli beliau adalah Muhammad Hasan. Akan tetapi kalangan masyarakat akrab memanggilnya dengan nama Hasan saja dan dengan nama kecil, Ahsan. Beliau dilahirkan di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Probolinggo pada tanggal 23 Agustus tahun 27 Rayap 1259 Hijriah, 1843 Masehi. Beliau terlahir dari pasangan suami istri yang bernama Khadijah Nyai Miri dan Syamsuddin Kiai Miri. Sebuah opini yang menjadi fakta mengatakan seorang anak yang hebat terlahir dari perempuan yang hebat pula. Hal ini dibuktikan dengan perjuangan ibu Nyai Khadijah yakni ibu kandung Kiai Hasan baik sebelum maupun sesudah melahirkan putranya. Menurut sebuah cerita pada suatu malam, ketika Nyai Miri dan Kiai Miri sedang istirahat dan tertidur, Kiai Miri bermimpi dan melihat istrinya merenggut bulan purnama. Kemudian bulan itu ditelan tanpa tersisa sedikit pun. Ketika terbangun dalam tidurnya Kiai Miri bertanya-tanya apa makna dari mimpinya. Beberapa hari dari kejadian keduanya penasaran. Keduanya hanya bisa bermunajat kepada Allah dan berharap semoga mimpi itu merupakan pertanda baik. Pada suatu hari Nyai Miri merasa bahwa dia sedang hamil untuk kedua kalinya. Sepertinya mimpi suaminya bahwa Nyai Miri menelan bulan purnama menandakan bahwa dia akan hamil. Tidak hanya itu, mimpi itu menjadi pertanda baik pula ketika melihat masa kecil Kiai Hasan berbeda dengan teman dan saudara-saudaranya. Keistimewaan tersebut tercermin dari sifat-sifat yang melekat pada diri Kiai Hasan, antara lain kepribadian, tutur bahasa, dan tata krama terhadap orang-orang di sekitarnya. Kiai Hasan termasuk anak yang cerdas pikirannya, daya tangkap hafalannya sangat kuat. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh Kiai Hasan sejak masa kecilnya. Masa kecil. Dalam kehidupan sehari-hari Kiai Hasan mendapatkan proses bimbingan langsung ibundanya, karena ketika usia Kiai Hasan masih kecil, Kiai Miri telah meninggal dunia, sehingga Kiai Hasan hanya diasuh oleh ibunya saja. Dan hal tersebutlah menjadikan sang ibu, Nyai Khadijah harus berjuang mendidik dan menggembleng beliau. Menurut dokumen pesantren Zainul Hasan, Kiai Haji Muhammad Hasan memiliki garis keturunan Rasulullah baik dari jalur ayah maupun pada jalur ibu. Nasab Kiai Haji Moh Hasan melalui jalur ibu merupakan keturunan Bani Komari Zaman, sosok pasangan suami istri dan pernah hidup pada abad ke-18 Masehi. Sedangkan nasab keluarga Kiai Haji Moh Hasan dari jalur ayah merupakan keturunan Sunan Giri. Pernikahan Kiai Haji Moh Hasan dalam rekam jejak pernikahannya sejauh ini hingga menjelang wafatnya melakukan pernikahan sebanyak 7 kali. Dengan penjabaran 2 istri dengan status meninggal, 2 istri bercerai karena faktor tidak harmonisnya perjalanan rumah tangga, dan 3 istri menetap. Faktanya, Kiai Haji Moh Hasan dalam berpoligami tidak lebih dari batas aturan 4 istri yang telah disyaratkan oleh ajaran Islam dengan dibuktikan catatan kronologis pernikahan yang telah penulis paparkan. Pernikahannya dengan Nyai Ruwaidah yang tak lain putri dari Kiai Zainal Abidin inilah yang menjadikan status beliau menantu dari pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan sekaligus penerus pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan tersebut. Dari pernikahannya bersama Nyai Ruwaidah melahirkan putra yang diberi nama Nahrawi. Pendidikan pertama beliau peroleh dari keluarganya sendiri. Sedari kecil beliau dididik langsung tentang ilmu dasar agama seperti membaca Al-Quran, Nahwu, Shorof dan Takrib oleh kedua orang tuanya. Berbekal rasa ingin tahu dan haus di bidang ilmu pengetahuan, saat Kiai Hasan memasuki usia 14 tahun mulai mondok di pesantren Sukun Sari Pojentrek Pasuruan di bawah naungan Kiai Muhammad Tamim. Setelah merasa cukup menuntut ilmu di Sukun Sari Pojentrek, Kiai Hasan menyampaikan keinginannya kepada Kiai Tamim untuk melanjutkan menuntut ilmu di Pondok Bangkalan Madura. Karena rasa disiplin, taat dan juga kegigihan yang mengiringi kepribadian beliau,
Kiai Hasan tidak hanya belajar atau mengaji saja di sana, tapi beliau juga mengabdikan diri beliau selama 32 tahun lamanya. Ketika seseorang telah merasakan buah manis dari mencari ilmu, maka tidak akan ada rasa bosan dalam dirinya untuk terus-menerus mencari dan berada dalam majelis ilmu. Begitu pula dengan Kiai Hasan, selepas belajar sekaligus mengabdikan diri dengan kurun waktu yang terbilang tidak sebentar, tiada hentinya beliau haus akan sebuah ilmu. Beliau melanjutkan pengembaraannya menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus melanjutkan belajar dan memperdalam ilmu agama selama 3 tahun. Kepribadian yang dimiliki oleh Kiai Haji Moh Hasan lebih cenderung kepada ekstrovert yang selalu mendatangi masyarakat, komunikasi secara persuasif, percaya diri yang berorientasi kepada pencapaian secara teori dan implementasi. Sehingga berdampak pada masyarakat yang meneladani pribadi Kiai Haji Moh Hasan memberikan atribut kepahlawanan atau kemampuan untuk memimpin secara luar biasa di atas rata-rata, dan mereka melakukan tindakan memuji kepribadian karismatik dari pemimpin tersebut. Kiai Haji Muhammad Hasan memiliki akhlak yang sangat baik sejak kecil. Beliau selalu taat dan rajin menjalankan perintah-perintah Allah, memiliki rasa tanggung jawab dan amanah. Sampai saat beliau mengaji di berbagai pondok yang beliau rantaui, beliau selalu taat dan amanah kepada guru-guru beliau. Tidak heran Kiai Haji Muhammad Hasan digelari sebagai Al-Arif Billah yakni karena kekaromahannya. Kiai Hasan adalah orang yang benar-benar khusyuk dalam melakukan amaliyah sehari-hari. Salah satu kebiasaan beliau yang tidak bisa dilepaskan pada diri beliau adalah bangun malam untuk beribadah dan tidak luput dalam bersilaturahmi kepada masyarakat untuk mengembangkan ajaran Islam sehingga hubungan kekeluargaan terjalin dengan baik antara keluarga Kiai Hasan, masyarakat dan santri didiknya, serta kebiasaannya dalam bersedekah kepada fakir miskin. Salah satu hal yang unik juga dari Kiai Haji Hasan Genggong, beliau selalu gelisah ketika masih memiliki sisa uang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kiai Hasan senantiasa membagikan semua sisa uangnya tersebut kepada orang-orang sekitarnya seperti tetangga, fakir miskin dan lain-lain. Menurut beliau tidak akan dapat tertidur dengan nyenyak ketika beliau masih memiliki sisa uang. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT, maka jangan risaukan diri ketika tidak punya persediaan uang untuk hari esok, karena rezeki esok pun juga sudah ada bagiannya masing-masing. Rupanya almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan atau Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong, pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, pernah wafat namun hidup kembali. Cerita itu disampaikan oleh Nun Hasan Ahsan Malik, dalam pembacaan manakib pada hal ke-70 Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong di halaman Ponpes setempat, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023. Dalam kisahnya, peristiwa itu terjadi pada tahun 1374 Hijriah atau 1955 Masehi. Seperti biasa, Kiai Hasan Sepuh memberikan pengajian kitab untuk para santri. Kitab tersebut dibaca dalam jangka waktu tertentu untuk dihatamkan, diselesaikan pada pertengahan bulan. Setelah itu, santri diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Pada pengajian akhir itu, Kiai Hasan tiba-tiba meminta para santri agar kembali pada tanggal 10 Syawal. Demikian juga dengan para wali santri. Padahal, biasanya, santri kembali ke pondok dari liburan Ramadan dan Idul Fitri adalah pada tanggal 15 Syawal. Kiai Hasan Sepuh menyampaikan bahwa pada tanggal 11 Syawal akan ada pengajian akbar. Ucapan beliau itu menyiratkan akan ada pengajian akbar yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Syawal. Setelah itu, para santri pulang ke rumah masing-masing. Saat liburan santri itu, Kiai Hasan Sepuh jatuh sakit. Saat itu disaksikan oleh salah satu hadamnya, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Saat itu merupakan detik-detik wafatnya Kiai Hasan Sepuh. Kala itu Kiai Hasan Sepuh berada di dalam kamar pribadi beliau sendiri. Kiai Syamsul Ma'arif hanya bisa terpaku sedih saat mengetahui bahwa Kiai Hasan sudah dinyatakan wafat. Padahal saat itu ada seseorang yang ditunggu oleh Kiai Hasan Sepuh, yakni sang putra satu-satunya, Kiai Haji
Hasan Saiful Rizal yang sedang dalam perjalanan pulang kembali ke Genggong. Kala itu, hanya berkumpul beberapa keluarga yang sedang menemani beliau. Isak tangis di mana-mana meratapi kepergian sang wali Allah. Lalu, tak lama kemudian, Kiai Haji Hasan Saiful Rizal hadir dan masuk ke dalam kamar. Melihat kondisi sang ayah, ia langsung meneteskan air mata. "Aba, Abdinah Mek Edinah Sareng Ajunan. Aba, saya kok ditinggalkan oleh Ajunan," katanya sambil menahan isak tangis. Tak disangka-sangka, tiba-tiba Kiai Hasan Sepuh membuka kembali kedua matanya. Lalu berkata lirih, "Napeh Cung. Ada apa, Nak?" katanya. Lalu Kiai Hasan Sepuh berusaha bangun dari tidurnya dan memberikan kopiah miliknya pada sang putra. Kopiah itu pun juga dipasangkan langsung kepada Kiai Haji Saiful Rizal dengan kedua tangannya sendiri. Almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam bercerita dalam satu kesempatan, bahwa Kiai Hasan Sepuh setiap harinya tidak pernah berhenti berzikir. Bahkan di dalam tidur, beliau berzikir lafaz la ilaha illallah dalam setiap tarikan nafasnya. Kiai Saiful Islam bertutur, Kiai Hasan Saiful Rizal beberapa kali berkisah bahwa meski Kiai Hasan Sepuh sudah dinyatakan wafat, namun jari telunjuk beliau tidak berhenti bergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam Kamis, pukul 23.30 tanggal 11 Syawal tahun 1374 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 1 Juni tahun 1955 Masehi, Kiai Hasan Sepuh berpulang ke rahmatullah. Kabar menyebar cepat mengikuti arah angin. Masyarakat berbondong-bondong menuju Genggong. Ribuan kaum muslim tumpah ruah dari segenap penjuru arah di wilayah sekitar Genggong. Saat-saat yang paling mengharukan pun tiba. Ketika Habib Soleh Al-Muhlar membacakan talqin mayit di dekat telinga jenazah Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang membujur miring ke arah kiblat. Air mata kesedihan dan rasa haru tak terbendung lagi oleh semua yang hadir waktu itu. Habib Soleh sendiri pun menangis terseduh.